perawat. Cita-cita saya selama ini menjadi seorang polwan. Tapi seiring berjalannya waktu, selama kuliah sampai pada saat sekarang, saya mencintai itu. Ikut masuk dari awal, ikut masuk tes polwan, tes IPDN, tidak masuk. Terakhir tidak mau kuliah, tetapi Bapak bilang kalau tidak mau kuliah berarti jaga toko. Tetapi saat tidak mau itu, jadi Mama rayu untuk jadi seorang perawat gigi. Masuk kuliah di Poltekkes Kupang, itu ikut tes. Jadi Bapak bilang waktu itu juga kalau misalnya tidak lolos, sudah kerja di toko. Pokoknya Bapak selalu bilang itu. Tapi usaha, doa, jadi masuk. Setelah itu kuliah, sambil berjalannya waktu, kuliah semester 1 masih belum terima. Tapi tetap ikut kuliah sejak SMA karena kasihan Bapak dengan Mama sudah usaha sampai sekarang. Sampai semester 1 kuliah, semester 2 syukur, puji Tuhan syukur, dosen saya Dokter Gigi Manginar, dia ketua PDGI untuk NTT, ketua Dokter Gigi NTT, dia yang ketuanya. Jadi dia panggil saya untuk bantu kerja di praktek dokter giginya. Setelah itu dia panggil saya itu bukan secara panggil bilang mau tidak kerja menjadi bantu saya di klinik, tetapi dia panggil saya itu begini, mau bisa tidak Nona untuk menjaga Samo. Samo ini adalah anjing pitbull yang dijaga, yang dirawatnya ada 2, Toba sama Samo. Nah kebetulan nama Toba sama Samo itu Toba sama Samosir karena dokter ini orang Batak. Setelah itu sekitar bulan Desember, Januari dia panggil lagi, tapi dia bilang begini, mau tidak kerja tanam jagung di Tablolong. Nah itu pantai jauh sekali dari kota, itu di Kupang, jauh sekali dari kota, terus kering, panas, terus dia suruh saya untuk tanam jagung di situ. Jadi masih main gila, masih perumpamaan. Setelah itu dia suruh saya untuk pulang. Panggil lagi ketiga yang bilang mau tidak kerja sama saya di klinik saya. Nah kebetulan dia itu dosen saya, istrinya juga dosen saya, dan mereka berdua membuka klinik gigi di Kupang. Saya kasih tahu Bapak dan Mama, mereka bilang terserah kakak. Jadi saya bilang oke, saya ambil. Setelah itu kerja sampai pernah merasakan jenuh karena harus membagi waktu antara kuliah dan juga pekerjaan. Sementara dari dalam diri saya sendiri, saya masih mau untuk hura-hura bersama teman-teman. Jadi pernah sesering kali sudah kuliah, dan kami kuliahnya itu dari pagi jam 7:30 sampai dengan jam 5 sore. Istirahat itu cuman di jam 12 sampai dengan jam 1. Jadi harus betul-betul pintar bagi waktu karena pagi sampai sore kuliah, terus malam harus bekerja sampai jam 9. Begitupun besok juga seterusnya sampai dengan hari Jumat. Setelah itu seiring berjalannya waktu, menyukai profesi ini karena ternyata kan selama ini berpikirnya bahwa
kalau misalnya saya lulus dari sini, saya tidak mendapatkan pekerjaan. Saya takut cuman itu. Karena sekolah sudah bayar mahal, terus keluar tidak kerja kan perasaan juga dengan orang tua. Jadi setelah itu kerja. Waktu corona itu karena banyak yang kerja, jadi Pak bilang untuk istirahat tahan karena pemasukan untuk itu menurun, jadi kami ada sebagian yang dikeluarkan. Tetapi setelah itu bulan September 2020 kemarin Pak kerja lagi sampai dengan saat ini. Seperti itu. Dari itu semua yang saya belajar bahwa ternyata cari uang itu tidak gampang. Cari uangnya itu bertahun-tahun, berlama-lama, tapi menghabiskan uang itu dalam sekejap. Setelah itu, dari situ juga saya belajar untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam kuliah saya, bertanggung jawab juga dalam pekerjaan saya. Belajar dari itu semua, saya lakukan itu intinya satu, jangan pernah menyerah. Setelah itu mau terus belajar dan belajar. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita dapat sekarang. Karena kedepannya itu kita tidak tahu kita akan menjadi apa. Bersyukur juga karena teman-teman keluarga mendukung saya, selalu kasih semangat saya, walaupun di saat kami kalau misalnya kampus kami itu biasanya cari pasien yang giginya berlubang, yang mau dicabut, yang mau dibersihkan karang gigi, yang mau ditambal, itu kita yang cari, bukan mereka yang datang, tapi kita yang mencari mereka. Setelah kita mencari mereka, kita harus rayu. Mereka kan kadang tidak percaya dengan kita, jadi kita harus meyakinkan mereka. Setelah itu kita membuat mereka di dalam ruangan itu harus senyaman mungkin berada dalam situ, karena takutnya kita sementara bekerja mengerjakan gigi mereka, terus tiba-tiba mau pulang. Nah itu kalau misalnya mereka pulang, kita yang kewalahan, kita harus mencari lagi ulang, terus nanti praktek kita juga tertunda, nanti nilainya bagaimana. Setelah kita kerja itu, ACC lagi di dosen, ACC habis, bersihkan semua ruangan baru mendapatkan nilai. Bukan cuma satu pasien, kadang 2, 3. Kemarin itu untung saja kami corona, kalau tidak itu target berapa, 10 untuk bersihkan, ada yang 20 untuk tambal, nanti 5 anak kecil yang untuk cabut. Setelah itu kita sudah mengerjakan mereka, kita mengembalikan mereka ke orang tua, menyuruh mereka untuk pulang, kita memberi makan lagi mereka, kasih uang lagi mereka. Jadi kewalahan itu tuh untuk yang pertama tenaga, setelah itu ekonomi juga. Tapi bersyukur sudah sampai sekarang ini. Ingat-ingat lagi yang kemarin-kemarin itu, rasanya. Tapi puji Tuhan sudah sampai saat sekarang. Terima kasih banyak untuk semua doa dari teman-teman, dari keluarga, dari bapak mama yang sudah hadir, kakak adik semua untuk saya. Terima kasih banyak. Cuman satu pesan saya, selalu bersyukur dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa ada, jangan pernah merasa stop sudah, maksudnya pernah merasa bahwa puas dengan apa yang sudah kita capai sekarang. Terus belajar, terus berdoa, terus bekerja keras untuk masa yang akan datang. Kita tidak tahu kedepannya kita itu bagaimana.
Terima kasih.